Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk menyingkat waktu. Kami akan memperkenalkan aplikasi Jurnal Guru, di mana aplikasi di sini memakai PHP 7.3, kemudian sudah didukung dua role. Yang pertama itu adalah sebagai admin, login admin. Yang kedua itu adalah login guru. Langsung saja. Untuk tampilan awal login itu seperti yang kita lihat, ada beberapa motif, kemudian ada animasi juga, karena agar lebih modern. Langsung saja untuk masuk ke sistem, kita akan pertama kali melihat sebuah penampilan, yaitu dashboard admin. Yang pertama itu menampilkan jumlah guru, siswa, kemudian mata pelajaran dan jurnal. Kemudian juga di sini ada sebuah jurnal terbaru. Untuk jurnal mengajar terbaru di sini akan terinput otomatis jika seandainya sudah guru menginput jurnal terbaru ya pada hari itu. Kemudian juga ada ringkasan absensi dan sebagainya. Bahwasanya di dalam aplikasi di sini sudah tersedia absensi ketika mata pelajaran, sehingga tujuannya untuk mempermudah. Langsung saja untuk data master, di sini ada data guru yang harus diisi ya, diisi. Kemudian NIP-nya, username-nya, contoh adalah username. Kemudian untuk password ya, untuk login yang dibuat oleh admin, ada nama lengkap, kemudian mata pelajaran. Oh ya, sebelum kita menginput data guru, langkah lebih baiknya kita menginput tahun mata pelajaran yang akan diterapkan ya, 2026-2027 seumpama sebagai aktif. Kemudian yang kedua, kita mengisi data mata pelajaran. Data mata pelajaran itu ada kode mapel, kemudian mata pelajaran fikih seumpamanya. Seperti di sini. Baru setelah itu ada data siswa, dan data siswa di sini sudah mendukung impor. Kita pakai metode impor agar bisa ya, agar cepat. Ini kita cepat. Kemudian yang paling terpenting bahwasanya untuk sinkronisasi kelas di sini akan mengikuti di data siswa ya, data siswa. Kemudian yang kedua, data guru. Kita mengisi NIP, kemudian password. Kita ulang kembali password. Kita nama lengkap, kemudian kita fikih. Kalau seandainya ada beberapa mata pelajaran, itu bisa juga, yaitu dengan cara ditekan akan keluar seperti di sini. Kemudian juga kelas yang diampuh itu bisa beberapa kelas ya. Contoh 2 kelas saja. Kita simpan. Setelah kita simpan dan berhasil, kemudian akan tampil seperti di sini. Kemudian juga bisa diedit dan bisa dihapus dan sebagainya. Setelah itu di sini juga ada menu absensi. Karena kita login sebagai admin, maka admin itu hanya cuman mengecek absensi aktivitas guru yang sedang mengajar. Kemudian juga ada nilai formatif, kemudian ada nilai sumatif. Untuk nilai formatif di sini itu kita input saja ya, input itu ada tugas, kemudian ada kuis, ada praktikum untuk pilihannya. Karena sebagai admin sekali lagi hanya cuman memantau ya, bisa menambah juga, tapi kalau admin menambah biasanya kan admin yang megang, operator ataupun kepala sekolah ya. Kemudian juga nilai akhir. Nilai akhir di sini keterangannya bahwasanya di dalam kurikulum Merdeka itu bobot formatif itu tugas 40%, kuis 30% akan formatif di sini akan dijumlahkan.
Kemudian setelah itu ketuntasan 65 nilai dan sebagainya ya. Di sini sudah banyak keterangannya. Kemudian ada jurnal mengajar. Jurnal mengajar setiap menu di sini sudah didukung sebagai ekspor PDF sebagai laporan seperti di sini. Untuk teknisnya ya, karena masih kosong. Kemudian ada laporan mengajar, absensi guru. Di sini sudah menampilkan total absensi, hadir, izin dan sebagainya. Sudah sangat lengkap untuk pedoman guru kelas ataupun guru mengajar, sehingga untuk para admin cuma hanya bisa mantau di login admin. Kita coba mungkin kita coba pada salah satu guru, aktivitas guru kita login menggunakan username ya. Username kita samakan saja mungkin agar tidak repot ya. Kita edit, kita pakai dua ya, pakai dua. Login untuk admin, kemudian juga login untuk sebagai guru ya, jurnal guru. Kita sudah login. Di sini bahwasanya atas nama guru Lutfillah mengajar fikih, kemudian mata pelajaran yang diampu itu adalah fikih, kemudian kelas ada 10B, kemudian ada 11A. Untuk jurnal tampilannya seperti ini ya. Kita mengajar cuma fikih, kemudian kelas 10B. Kemudian untuk jam mata pelajaran di sini manual mengikuti kebiasaan yang ada di sekolah. Karena setiap sekolah itu untuk jam mata pelajarannya sangat ya bermacam-macam sini, sehingga kami buat untuk manual. Contoh jam 7 sampai jam 8, jam 9 sudah. Untuk metode di sini tanya jawab, praktikum, diskusi, ceramah dan penugasan. Kita pilih penugasan untuk sebagai contoh mata pelajaran materi toharoh dan macam-macam najis. Setelah itu kegiatan keterangan tambahan sangat puas, sangat sangat tenang dan efektif sebenarnya. Efektif. Kita simpan jurnal. Kita lihat di menu login admin, maka akan muncul seperti di sini. Kelas B, berarti kelas B itu sudah ada gurunya untuk mengisi. Kemudian di sini ada riwayat jurnal, sudah menampilkan seluruh jurnal. Bisa juga kita filter 10B, kemudian bisa tanggal, bulan yang sekarang. Ini tidak usah mungkin ya. Kalau seandainya dibutuhkan ya bisa kita filter juga. Kita ekspor semua data mungkin, filter. Karena yang kita ambil itu hanya cuman ya pada filter ya. Nah ya, di sini penampakannya ya, bahwasanya untuk laporan jurnal, untuk penampakan seperti sini ada kop, kemudian ada daftar jurnal pada kelas tersebut, metode penugasan dan sebagainya. Kita bisa juga untuk mendownload hasil jurnal pada guru tersebut. Kita cari menu jurnal mengajar. Di sini sudah muncul ya, di sini bahwasanya guru atas nama Lutfillah itu mengajar di kelas 10B dengan materi toharoh. Kita impor. Lebih seperti ini. Untuk punya admin lebih lengkap ya. Itu ada total jurnal, kemudian ada total jam mengajar, kemudian ada jumlah guru, jumlah mapel, kemudian jumlah kelas yang dia ngajar. Akan statistik guru itu sudah muncul juga ya. Berapa persen.
Kemudian ada tampilan distribusi hari mengajar. Kemudian ada daftar jurnal mengajar di sini juga, distribusi hari mengajar. Hari Senin satu berapa kali setiap pertemuan mungkin ya. Kemudian kita kembali lagi ke login apa di sini, guru masih tetap atas nama Lutfillah. Kemudian di sini untuk mengisi absensi ya, kita absensi tanggal sekarang. Caranya di sini akan menampilkan data siswa seluruh ya, sesuai dengan kelas yang kita filter. Cukup kita pilih hadir, izin atau sakit dan sebagainya. Contoh kita memilih hadir, kita klik simpan, nanti sudah otomatis untuk menyimpan. Kita cari di absensi, di sini sudah atas nama Guru Lutfillah sudah masuk di menu admin. Untuk bisa kita juga absensi laporan rekap itu bisa di PDF, dijadikan PDF. Kemudian kita kembali lagi, ada nilai formatif. Di sini nilai formatif kita impor seperti biasa, mata pelajaran, kemudian juga kelas. Contoh, karena memang siswanya yang diinput satu, maka akan muncul satu ya. Contoh di dalam formatif, jenisnya kita jangan lupa untuk memilih apakah tugas, mungkin tugas kita, karena memang untuk tugas kan setiap kali masuk biasanya ada tugas 90. Kita lihat sudah masuk ya. Kemudian atau dia sudah melaksanakan kuis ataupun dan sebagainya, mendapatkan nilai kuis itu contoh 80, kita simpan. Kemudian praktikum juga dia mendapatkan nilai contoh 80. Sini sudah ada ya, sudah masuk bahwasanya Santoso memiliki 3 nilai di dalam formatif, yaitu ada tugas, dia mengerjakan tugas, kemudian kuis ataupun praktikum dan sebagainya. Untuk nilai formatif di sini ada, kita filter dulu mata pelajaran, kemudian kelas kita filter. Jangan lupa untuk mengisi jenis sumatifnya, itu contoh UAS dia mendapatkan 85. Kemudian UTS ya, apa tadi, UTS kita input UAS, dia mendapatkan 75 contoh. Maka setelah lengkap, maka di sini ada menu nilai akhir ya, menu nilai akhir 10B. Nah, sudah muncul menu akhir. Di sini ada keterangan yang sangat lengkap. Di sini ada tugas, kemudian kuis, ada apa di sini? P. Ya, apa tadi lambang P. Kemudian juga ada nilai sumatif, ada UTS, ada UAS, kemudian ada nilai akhir. Di sini bahwasanya bobot nilai formatif itu 40% dan sumatif itu 60%. Untuk bobot detail kita cetak, seperti ini untuk tampilannya. Untuk daftar nilai akhir siswa pada di kelas B, Kita kembali ke menu admin atau login admin. Di sini ada pengaturan jurnal sudah, kemudian ada laporan nilai akhir. Nah, di sini sudah sangat lengkap ya, sesuai dengan input. Kemudian di sini juga ada menu pengaturan, ada profil sekolah.
yang perlu dilengkapi, baik itu nama sekolah, kemudian NPSN, kemudian juga ada logo, kemudian ada website, telepon dan sebagainya. Kemudian ada menu backup data untuk membackup ataupun mereset seluruh data yang ada di aplikasi di sini. Ya mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jika seandainya ada pertanyaan ataupun ada masukan tentang aplikasi di sini, dalam tujuan kami hanya untuk mempermudah para guru, karena kami juga sebagai guru di sebuah madrasah yang merasa keberatan ketika ke kelas itu membawa kertas yang sangat banyak. Ini untuk efisiensi pekerjaan para guru, karena caranya menginstal aplikasi jurnal di localhost. Pertama kita membuka yang namanya atau mendownload yang namanya exam ya, pasti yang exam yang sesuai yang kami kirim lewat email biasanya, yaitu dengan versi 7.3. Setelah itu kita pergi ke folder examnya ya. Kalau punya saya ada di Windows C. Kemudian cari kita AMPP htdocs, kemudian di sini akan tampilan file jurnalnya itu ada di AMPP, kemudian ada htdocs. Punya saya ada di sini dengan nama seperti ini, jurnal garis bawah kemudian guru. Setelah itu, setelah kita menaruh folder di folder absence jurnalnya di htdocs-nya itu, kita mengakses yang namanya php my admin, localhost php my admin. Kita tunggu. Setelah kita mengakses php my admin, yang perlu kita lakukan itu yang pertama membuat database. Kita klik baru. Setelah itu kita buat nama database-nya itu adalah jurnal guru. Punya saya ada di ini seperti ini ya, jurnal guru. Untuk tulisannya seperti di sini, jurnal guru. Setelah itu kita buat untuk kolom ini, sudah jangan kita otak-atik ya. Setelah kita buat nama jurnal, langsung kita klik buat. Setelah itu jurnal guru 1, karena punya saya itu ada jurnal guru 1. Nah, akan tampilannya seperti ini. Tapi bukan jurnal guru 1 ya. Ini cuma contoh karena punya saya sudah ada jurnal guru awalnya itu akan tampilannya seperti ini, masih kosong, tidak ada tabel. Caranya kita klik impor ya, kita klik impor, kita pilih file, kemudian pergi ke htdocs-nya tadi yang jurnal guru, cari jurnal guru. Nah, kita cari kemudian SQL ya, kita SQL cari file SQL, DB-nya. Usahakan untuk folder itu tidak ada folder di dalam folder, dalam artian ketika kita klik langsung menampilkan filenya. Kita klik SQL kemudian kita kirim. Setelah kirim maka akan penampilannya seperti di sini, ada 12 tabel ya. Setelah itu setelah kita mengikuti cara-cara yang sudah kita lalui dan dianggap sukses, kita klik localhost jurnal guru seperti ini, baru kita enter, maka sudah berhasil. Yaitu cara mudah untuk kita menginstal jurnal guru untuk lokal ya, bukan untuk hosting, untuk online. Sekian yang bisa kami sampaikan untuk perkenalan tentang aplikasi di sini. Jika seandainya ada pertanyaan ataupun
masukan bisa menghubungi kami sebagai admin. Nomornya ada di bio, baik itu di mana TikTok ataupun Facebook ataupun IG ataupun juga di YouTube. Kami juga minta jangan lupa untuk subscribe kemudian like agar kami bisa lebih semangat untuk mengembangkan administrasi berbentuk digital, terutama di dalam sekolah, untuk memudahkan para guru di dalam mengajar. Sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan di dalam pembuatan video ataupun perkenalan di sini, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.